Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Habib Labjar, NIM 21520092, paralel dari IP3B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari di mata kuliah Teori Ilmu Pemerintahan dengan judul Merebut Pemerintahan untuk Kedaulatan Rakyat atau Merebut Negara. Reclaiming the Stage adalah sebuah tema menarik dan provokatif yang telah menghiasi literatur ilmu politik. Hillary Weinberg 2003, Amalinda Safirini 2014, Bill Mitchell dan Thomas Faggi 2017. Ada beberapa karya yang beri ilham tema merebut pemerintahan. Bagian besar dari upaya merayakan tema pembuatan pemerintahan, government making, dalam medan ilmu dan studi pemerintahan. Pertama, karya bertitel For the People Reclaiming Our Government yang disunting oleh Dennis Glover dan Glenn Fadmore 2001. Dalam komentarnya, mereka mengatakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi demokrasi adalah sosial saat ini. Bagaimana membuat pemerintah bekerja untuk rakyat lagi. Sejak awal 1980-an, cara pemerintah memberikan layanan pada warga telah diubah oleh privasi, korporatisasi, teknologi informasi, dan globalisasi. Demikian tulis mereka. Lalu mereka menyajikan sejumlah pertanyaan. 2. Bisakah pemerintah sekali lagi dibuat bekerja untuk rakyat? Dapatkah didukung oleh kembali dan memerangi ketimpangan baru abad ke-21 memastikan bahwa keluarga mempertahankan nilainya? Kedua, artikel kecil bertema How the Constitution Can Help Government for All of Us, buah karya J.M. Oval, seorang sejarawan dari Universitas Kanda, dengan merujuk pada konstitusi Amerika. Pemerintah adalah kepentingan dan kebaikan bersama untuk kesejahteraan umum, bukan untuk orang per orang atau segelintir orang. Tapi Oval mencatat bahwa kekuasaan 40 tahun silam yang meletakkan pemerintah sebagai masalah besar, kebaikan dan kesejahteraan umum makin merosot. Tidak ada masyarakat, tidak ada kepentingan publik, tidak ada kesejahteraan umum. Setiap orang sendirian bebas untuk mengambil apapun yang mereka bisa tanpa kehadiran pemerintah. Demikian ungkap Oval. Pemerintah atau government adalah konsep yang berbeda dengan pemangku atau pemimpin. Pemerintah orang banyak, dan konsep pemerintah tentu mengalami perubahan pada lintasan panjang sejarah dan peradaban manusia. Umat manusia di bumi hari ini berhutang besar pada tradisi pemikiran dan pengalaman Yunani kuno tentang negara, republik, pemerintah, rakyat, dan warga. Semua itu adalah pemerintahan. Tapi pemerintah adalah eksesi pemerintah republik dan memperoleh persetujuan rakyat, people consent. Pemerintah secara ideal tidak bisa dipisahkan dari konsep rakyat. Setelah Yunani kuno runtuh, republik dan pemerintah hilang dari dunia, digantikan oleh kekaisaran dan kerajaan. Selama lebih dari 1000 tahun, kerajaan monarki adalah negara yang memiliki pemerintahan yang dimiliki dan diperintah oleh raja. Tapi raja bukan pemerintah. Raja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi ia bukan pemerintah. Konsep pemerintah direstorasi kembali pada abad pencerahan seiring dengan reformasi di Inggris, yang membuahkan perubahan besar pada kehadiran 5 monarki, sekaligus pemisahan antara negara dan pemerintah, yakni negara diperintah oleh raja atau ratu, sedangkan pemerintah diperintahkan oleh Perdana Menteri dan Parlemen yang memperoleh persetujuan rakyat. Bison 2008 menyebutkan sebagai perubahan lordship menjadi government. Ia melihat pemerintah sebagai sebuah kekuasaan untuk kebaikan publik. Semua masyarakat memiliki pemerintah, betapapun dasar dan pemerintah bersifat politik. Pemerintah sebagai konsep adalah yang dirintis di Inggris dan kemudian merebak di Amerika. Sebaliknya, Eropa lebih mengutamakan negara ketimbang pemerintah. Formasi tradisi Eropa kontinental adalah negara hukum, administrasi negara hukum. Ala Jerman bermakna hukum adalah negara. Negara adalah hukum yang diyakini untuk menciptakan keadilan dan melindungi kebebasan warga, terutama kebebasan ekonomi dan hak milik. Sementara kebebasan politik baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Prancis menyebut negara hukum itu sebagai otoratis liberal, artinya bebas secara ekonomi tapi otoratis secara politik. Imajinasi negara hukum yang formalistik, sentral, birokratis atau lazim dikenal sebagai etatisme. Tradisi negara hukum Eropa melahirkan
Stadtwissenschaft yang kemudian dikenal sebagai ilmu negara di Indonesia, terutama di Fakultas Hukum. Pemerintah adalah liberalisme dan republikanisme. Pemerintah identik dengan liberty, yakni sebagai ekspresi politik untuk membebaskan manusia dari cengkraman raja dan pemerintah monarki maupun etatisme negara. Pada titik ini, konsep pemerintah harus dibedakan dengan jenis-jenis dan pemerintahan, dan berbeda pula dengan negara. Negara eksis tidak perlu persetujuan rakyat. Pemerintah harus memerlukan persetujuan rakyat, tapi hari ini konsep negara dan pemerintah sering dianggap sinonim atau digunakan secara bergantian dalam wacana publik. Argumen sinonim benar dengan benar, sebab pemerintah diletakkan sebagai sebuah lembaga negara atau sebagai penyelenggaraan negara. Tetapi penyamanan antara negara dan pemerintah bisa membuat keliru dan fatal. Penyamanan antara negara dan pemerintah menimbulkan beberapa masalah. Pertama, teori pemerintahan akan tenggelam atau tidak berkembang di tengah lautan teori negara. Studi maupun ilmu pemerintah tidak akan berkembang menjadi teori pemerintah jika hanya meminjam teori birokrasi maupun teori negara. Kedua teori-teori negara umum terjebak pada statisme, terutama cara pandang normatif yang melakukan sakralisasi negara dengan mengarahkan pemerintah agar mengerahkan warga untuk bela negara. Ketiga, kita tidak akan menemukan missing link atau distorsi dalam hal hubungan antar rakyat, pemerintah, negara, warga, dan negara. Hubungan antara demokrasi dan birokrasi maupun antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, dan seterusnya. Pembedaan antar negara dan pemerintah bukan untuk menguntungkan negara, melainkan menegaskan tentang posisi pemerintah di hadapan subjek lain, sekaligus berguna untuk merebut pemerintahan yang sanggup membuat negara hadir. Konstitusi menegaskan perbedaan antara pemerintah dan negara bukan hanya frasa kepala negara dan kepala pemerintahan semata. Selebihnya, kita mengalami kebingungan untuk memahami diferensiasi dan membuat koherensi antara kutub pemerintah rakyat, republik, kedaulatan rakyat, dengan kutub negara, warga dan negara, kedaulatan negara, negara hukum. Pemerintah dan rakyat sebagai dua konsep politik menempati posisi penting dalam konstitusi, sama sebangun dengan negara dan warga, sebagai dua konsep hukum yang kemudian dikenal sebagai negara hukum. Koherensi antara publik dan hukum sangat penting, tapi sayang, orang mempelajari pemerintahan cenderung anti politik, yang berarti ingkar pada rakyat dan pemerintah. Orang malah lebih menyukai mazhab kontinental dan kolonial, yakni hukum administrasi, untuk tujuan legalitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. Kelangkaan teori pemerintah sebagai subjek penting dalam pemerintahan adalah organisasi fenomena universal di muka bumi dalam tubuh asosiasi manusia bernama negara sebagai sebuah konsep epistemologis. Pemerintah berposisi sama dengan birokrasi, rezim, elit, sistem politik, dan negara. Namun secara keilmuan, teori pemerintahan seperti hal frasa teori pemerintahan tidak lazim digunakan, bahkan tidak bisa dibilang langka. Para sesepuh ilmu pemerintahan di Indonesia kerap mengutip frasa government is politics plus administrasi dari buku Wiener itu untuk tujuan memakai pemerintahan, meski mereka tidak menguraikan maknanya secara memadai. Pemerintahan tanpa pemerintah seharusnya adalah hal ilwah pemerintah dan perintah. Sesuai dengan spirit republikanisme, pemerintah adalah pembebasan. Pemerintah sebagai subjek yang memegang mandat kedaulatan rakyat untuk memerintah dan menciptakan keluarga secara sempurna. Tetapi dalam praktik, yang memerintah atau menjalankan pemerintah tidak mesti rakyat melalui pemerintah. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Secara formal konstitusional, Indonesia memiliki pemerintah yang memiliki otoritas besar. Tapi secara material dan substansial, pemerintah modern kita juga dibentuk oleh kolonialisme, defundamentalisme, dan neoliberalisme yang tidak memperkuat posisi dan otoritas pemerintah serta spirit kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Karena itu saya mengkonstruksi realitas dan frasa pemerintahan tanpa pemerintah dengan memotret moda pemerintah dari waktu ke waktu. Pertama, moda pemerintah absurd atau modal despotik. Untuk menggambarkan moda pemerintah kerajaan prakolonialisme, kerajaan adalah negara, tetapi tidak memiliki tapal batas wilayah yang jelas, melainkan negara dalam pengertian kota, istana, dan raja. Kedua, moda pemerintah birokratik atau disebut sebagai negaralisme.
Dibentuk oleh negara kolonialisme Belanda yang terus terwariskan sampai sekarang. Negara modern Hindia Belanda dikenal oleh Herman Dels dengan pola sentralisme birokratisme. Gubernur jenderal dan jajaran birokrasi dapat disebut negara atau pejabat negara yang menjalankan pemerintahan di seluruh penjuru negeri dengan pola interregnum rules. Tetapi mereka tidak bisa disebut pemerintahan, meski menjalankan pemerintahan pasca kolonial konstitusional dan republikanisme yang ditegaskan oleh Undang-Undang 1945 secara menghadirkan pemerintah dan kedaulatan rakyat yang kontras dengan pemerintah negara kolonial. Ini berarti menghadirkan masyarakat baru dan pemerintahan baru. Tapi salah satu masalah yang besar dihadapi oleh pemerintah baru, reformasi atau revolusi, adalah birokrasi lama atau negara lama yang masih berkesinambungan. Pemerintah waris kolonial Belanda disepuh dengan pembangunan developmentalisme oleh Amerika. Ketiga, moda pemerintahan teknokratik yang melanjutkan developmental government dan diperkuat dengan neoliberalisme. Reformasi pasca Soeharto yang berhasil mengubah dari otoritarianisme menjadi demokrasi adalah sentralisme menjadi desentralisme, dari representasi menjadi bebas. Hadir dalam bentuk kuasa keahlian teknis perangkat data informasi yang sama sekali tidak dimiliki oleh demokrasi. Dimensi pemerintahan teknokratis, ketergantungan pada klaim pengetahuan biasanya dalam kedok ilmiah sangat penting jika kita ingin memahami kekuasaan dan tata kelolaan modern, kata Oscar 2020. Tapi teknokratis adalah kekuasaan berdiri sendiri dan koheren elaborasi dari demokrasi. Dari dua dimensi, tabel 1 saya menyajikan 4 kotak sebagai peta teori pemerintahan. Pertama, kotak 1. Endogen untuk pembentukan teori, sebuah tipe dan posisi teori yang mengkaji hakikat pemerintah, formasi pemerintah maupun relasi pemerintah yang dibentuk dari tubuh institusi pemerintah. Posisi yang saya sebut sebagai pembentukan model disiplin ilmu pemerintahan. Di dalam kotak mengandung konsep negara, pemerintah, rakyat, masyarakat, penduduk, warga, demokrasi, kedaulatan, representasi, formasi pemerintah, konstitusi, desentralisasi, kebijakan politik, hukum, administrasi, kekuasaan, kewenangan, partisipasi, institusi, organisasi, aspirasi, legalitas, distribusi, regulasi, akses, reformasi, koalisi, birokrasi, pembangunan, dan masih banyak lagi. Konsep-konsep itu memang dipakai dihubungkan di perdalaman oleh beragam disiplin ilmu dan teori apapun. Tetapi yang tidak bisa dibantah, mereka berada dalam tubuh pemerintah maupun tubuh pengetahuan tentang pemerintah. Kedua, kotak kedua, endogen untuk penggunaan teori, yakni teori yang dibentuk dari tubuh pemerintah untuk mengkaji fenomena manusia dan hajat hidup orang banyak. Maksudnya pemerintah bukan sebagai objek kajian, tetapi pemerintah sebagai epistemologi. Atau tepatnya pemerintah sebagai perspektif untuk teori deskripsi dan persepsi dalam pemerintah, fenomena hidup orang banyak. Ekonomi yang bersifat endogen dalam tubuh pemerintah, kita bisa juga menggunakan governability yang diperkenalkan oleh Michael Fox dan sudah digunakan oleh banyak ilmuwan untuk melihat kerja-kerja pemerintah, baik pembangunan, perencanaan, proyek, perangkat, dan lain-lain. Di kotak ketiga, oksogen untuk pembentukan teori, bersutan dengan berbagai ilmu disiplin sosial dan luar institusi. Pemerintah yang mengkaji pemerintah sebagai objek, sebagai contoh ekonomi, memiliki teori pilihan publik, sosiologi, psikologi, kepemimpinan, ilmu politik, memiliki teori negara, teori demokrasi, administrasi publik, teori kebijakan, teori birokrasi. Semua adalah teori oksogen yang bersifat generik dan pembentukan disiplin ilmu yang oleh sarjana ilmu pemerintahan. Semua teori oksogen tidak menyumbang pembentukan teori pemerintahan secara utuh. Di kotak keempat, oksogen untuk penggunaan teori, yakni berjangkauan besar dan generik dalam ilmu sosial yang mengkaji apapun, termasuk pemerintahan, fenomena Indonesia dan hajat hidup orang banyak. Dalam literatur yang mengenal teori struktural fungsional, teori konflik, strukturalisme, dan lain-lain. Semua teori generik adalah teori template
yang bisa memilih salah satu teori untuk melihat apapun. Penggunaan teori besar tidak akan memperkaya dan memperdalam ilmu, apalagi kalau ilmu pemerintahan. Rasa dan semangat merebut pemerintahan sengaja dihadirkan dalam tulisan ini karena dua hal. Kelangkaan teori pemerintah termasuk ketidakan perspektif dan berpusat pada pemerintah untuk melihat perihal negara 20 dan pemerintah. Kedua, praktik pemerintahan tanpa pemerintah. Dalam transformasi pemerintahan di Indonesia, secara formal Indonesia memiliki pemerintah, tetapi secara substansial kita tidak memiliki pemerintahan dalam arti sebenarnya. Meski konstitusi menegaskan republikanisme yang menegaskan posisi pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat, tetapi pengaruh kolonialisme dan neoliberalisme membuat kedaulatan pemerintah kita menyuruh ketika berhadapan dengan birokrasi, teknokrasi pembangunan, dan modal pasar. Kolonialisme membentuk pemerintahan birokratik, membentuk developmental government, dan neoliberalisme membentuk pemerintahan sebagai manajerialisme teknokratik ketiga. Untuk membentuk kekuasaan ekonomi pasar meluhurkan pemerintahan dan kedaulatan rakyat. Baik teori dan praktik pemerintahan saling berkaitan. Teori tentang pemerintahan dan tanpa pemerintah tentu dibentuk oleh pengaruh praktik pemerintahan dibentuk oleh kolonialisme dan neoliberalisme. Sebaliknya, teori yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial tidak berkontribusi terhadap pembentukan teori pemerintahan, sekaligus tidak mencerahkan pemerintahan maupun tidak memperkuat pemerintah. Sebaliknya, malah menempatkan pemerintah sebagai objek pesakitan dan berkontribusi terhadap pembentukan pemerintahan tanpa pemerintahan. Sekian materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.